Siklus kesehatan reproduksi wanita terbagi atas beberapa tahap, yaitu konsepsi, bayi, anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. 1. Konsepsi. Konsepsi adalah suatu peristiwa penyatuan antara sel mani dengan sel telur di dalam tuba Fallopi. 2. Bayi. Pada bayi lahir cukup bulan, pembentukan genitalia internal sudah selesai. Jumlah folikel primordial dalam kedua ovarium telah lengkap dan tidak bertambah lagi pada kehidupan selanjutnya. Tuba uterus, vagina, genital eksternal sudah terbentuk, labia mayora menutupi labia minora. Tetapi pada bayi prematur vagina kurang tertutup dan labia minora lebih kelihatan. 3. Anak. Yang khas pada kanak-kanak adalah perangsangan oleh hormon kelamin sangat kecil. Pada masa ini, alat-alat genitalinya tidak menunjukkan pertumbuhan pada permulaan pubertas, tetapi pengaruh pada hipofisis yang sangat terlihat pada pertumbuhan badannya. 4. Remaja atau pubertas merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan organ-organ fisik secara cepat dan perubahan tersebut tidak seimbang dengan perubahan kejiwaannya dan terjadi kematangan seksual atau alat-alat reproduksi. Kejadian yang penting dalam pubertas ialah pertumbuhan badan yang cepat, timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder, menarche, dan perubahan psikis. 5. Dewasa. Masa ini merupakan masa terpenting bagi wanita dan berlangsung kira-kira 33 tahun. Pada masa ini terjadi ovulasi kurang lebih 450 kali dan selama ini wanita berdarah selama 118.000 hari. 6. Usia lanjut. Yang dianggap lanjut usia atau lansia adalah setelah mencapai usia 60 tahun. Sangat penting bagi wanita untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya secara teratur. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus kesehatan wanita. Faktor yang mengaruhi siklus kehidupan wanita pada masa bayi yaitu lingkungan, kondisi ibu, sikap orang tua, dan aspek psikologi pada masa bayi. Faktor yang mempengaruhi kehidupan wanita pada masa anak-anak yaitu ada 2. Yang pertama, faktor dalam meliputi hal-hal yang diwariskan orang tua seperti bentuk tubuh, kemampuan intelektual, keadaan hormonal, dan emosi dan sifat. Kemudian faktor dari luar seperti keluarga, gizi, budaya setempat, dan kebiasaan anak dalam hal personal hygiene. Kemudian masa pubertas atau remaja. Faktor yang berpengaruh adalah status gizi, pendidikan, lingkungan, dan pekerjaan, seks dan seksual, serta kesehatan reproduksi remaja itu sendiri. Kemudian masa dewasa atau reproduksi. Faktor yang mempengaruhi yaitu perkembangan organ reproduksi, tanggapan seksual, dan kedewasaan psikologi. Kemudian pada masa usia lanjut atau klimakterium, menopause, dan senium. Faktor yang mempengaruhi faktor hormonal, kejiwaan, lingkungan, pola makan, dan aktivitas fisik. Isu kesehatan reproduksi. Isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kadang merupakan isu yang pelik dan sensitif, seperti hak-hak reproduksi, kesehatan seksual, penyakit menular seksual atau PMS, termasuk HIV/AIDS, kebutuhan khusus remaja, dan perluasan jangkauan pelayanan ke lapisan masyarakat kurang mampu atau mereka yang tersisih. Masalah kesehatan reproduksi mencakup area yang jauh lebih luas, di mana masalah tersebut dapat kita kelompokkan sebagai berikut. 1. Masalah reproduksi. 2. Masalah gender dan seksualitas. 3. Masalah kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan. 4. Masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. 5. Masalah pelacuran. 6. Masalah sekitar teknologi.